Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, Jawa. Terkait kasus dugaan penganiayaan siswa menengah pertama di Kota Malang, maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Buntut kasus perundungan 7 siswa terhadap seorang siswa yang hingga mengalami luka di sekujur tubuh dan amputasi. Tidak hanya kasus penganiayaan siswi SMP di Pontianak, aparat polisi telah tetapkan 3 siswi SMA sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 3,5 tahun penjara. Sementara itu, dalam keterangan pers di Polresta Pontianak, salah satu pelaku menyatakan permintaan maaf kepada korban. Penyidik dari Polresta Pontianak Rabu sore akhirnya menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan AU siswi SMP yang kini masih dirawat di rumah sakit. Ketiga tersangka merupakan siswi SMA dan masih berusia 17 tahun. Mereka adalah MZ alias LL, TR alias AR, dan MD alias EC. Kenaikan status tersangka dilakukan setelah polisi mencocokkan keterangan para pelaku serta bukti yang ditemukan dalam olah TKP. Polisi juga sebutkan motif pengeroyokan lantaran sakit hati. Ini harapan saya adalah ini adalah kasus yang harus dituntaskan oleh dari Menteri Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan, oleh guru, dan orang tua. Karena yang bersalah di sini bukan anaknya, tetapi lingkungan, pengaruh orang tua. Itulah yang menyebabkan anak-anak menjadi pembuli. Karena dia ingin diberi perhatian lebih. Karena mungkin lingkungan rumah atau lingkungan sekitar dia, mereka ini kurang diperhatikan. Jadi jika dia berada di sekolahan atau di tempat lain, dia ingin mencari sesuatu agar dia bisa dipandang lebih atau wow. Tetapi sebenarnya pembulian itu tidaklah baik seperti itu. Pendapat saya terhadap pembulian di Indonesia adalah tidak baik untuk generasi-generasi yang terdampak bullying, karena biasanya dalam ilmu psikologi juga dijelaskan kalau anak-anak yang terdampak bullying itu biasanya dia akan cenderung antisosial dan tidak pede akan dirinya sendiri. Tanggapan saya tentang kasus pembulian di Indonesia sudah semakin banyak menyebar dan sudah menjadi hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat, terutama di sekolah atau di sosial media. Bahkan pelakunya sendiri tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pembulian, baik itu secara verbal atau mereka melakukan pembulian secara fisik, atau bahkan mereka melakukan pembulian melalui tulisan. Kasus pembulian di Indonesia ya sudah banyak terjadi, khususnya terjadi pada sekolah-sekolah. Biasanya adanya senioritas terhadap kakak kelas kepada adik kelasnya. Nah, itu kemudian berdampak sangat besar ya bagi anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, kadang juga sering dibully, dan juga kasus jerawat juga sering banyak dibully ya di Indonesia. Penyebab pelaku melakukan pembulian menurut saya adalah karena sejujurnya mereka kurang percaya diri, sehingga mereka mencari sesuatu kekurangan dari orang lain di mana sebenarnya itu hal yang biasa saja, namun mereka mengungkit-ungkitnya sehingga menjadi sesuatu bahan ejek-ejekan. Atau juga pelaku tersebut merasa bahwa ada seseorang yang tidak seperti standar yang mereka inginkan, sehingga mereka melakukan hal itu sebagai bahan ejekan buat kesenangan mereka sendiri. Penyebabnya adalah sudah saya jelaskan terlebih dahulu yang tadi, bahwa penyebabnya adalah faktor keluarga, lingkungan. Ya, itulah hal yang paling mendasar bahwa anak itu menjadi pembuli.
Mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, banyak hal. Kita juga tidak bisa menyalahkan pembulian itu anaknya. Tapi yang berhak disalahkan itu adalah keluarga dan keluarga. Karena kalau di keluarga sudah diberikan kasih sayang yang baik, yang cukup, terutama nilai agama sudah mendasar dari sejak awal, insya Allah, maka anak itu tidak akan melenceng kemana-mana. Karena modal dasar seorang anak itu adalah lingkungan keluarga, bahasa ibu, dan agama. Nilai agama itu harus ditanamkan di usia dini supaya dia pada meranjak dewasa nanti, maka moral agama itu akan tertanam dengan sendirinya. Penyebab pembulian ini bisa terjadi yaitu kan pembulian banyak terjadi di kalangan anak sekolahan. Anak sekolahan itu cenderung emosinya belum stabil atau bisa disebut labil. Faktor kedua yaitu faktor media massa. Seperti faktor yang pertama, anak-anak kan emosinya belum labil, jadi apa yang ditontonnya bisa ditiru oleh anak tersebut karena cepat terpengaruh. Yang ketiga, faktor orang tua, misalnya orang tuanya tidak harmonis di keluarga, bercerai atau ada salah satu yang meninggal. Terus jika keluarganya mendidik anaknya secara keras, itu bisa bisa menyebabkan pembulian. Apakah penyebab pelaku melakukan pembulian itu terutama bisa jadi itu pertama senioritas, kedua juga iseng, ketiga bisa jadi dendam karena mungkin dulunya si pelaku juga korban pembulian, jadi di masa yang akan datang dia juga jadi pembuli. Hukuman yang layak untuk pelaku adalah terapi psikologi, konseling. Kita tidak bisa menghukum anak pembulian langsung masuk penjara, tidak bisa. Kita harus mengenal dia lebih dekat dengan psikiater, dengan psikologi, dengan guru BK misalkan kalau di sekolahan. Jadi pendekatan-pendekatan, mungkin anak itu akan lebih terbuka tentang masalah dia atau apa gitu. Hukuman yang layak bagi pelaku sepertinya tindak pidana merupakan hal yang pantas bagi pelaku pembulian. Hukuman apa yang layak terhadap pelaku pembulian? Misalnya di sekolah kan, kita tidak seharusnya langsung mengeluarkan anak tersebut dari sekolah karena belum tentu itu bisa menjadi efek jera terhadap anak tersebut. Yang harus kita lakukan yaitu memanggil pelaku, kemudian meminta klarifikasi terhadap pembulian tersebut dan disuruh minta maaf. Kemudian pihak sekolah menjelaskan kepada anak tersebut apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap pembulian tersebut agar anak tersebut jera melakukan pembulian terhadap teman-teman di sekolahnya. Hukuman yang layak menurut saya bagi pembuli itu terutama sudah pasti dia dapat hukuman sosial karena dia akan dikucilkan di masyarakat sekitar karena dia sudah menjadi pembuli. Terus kedua, saya harap hukuman yang berlaku untuk seorang pembuli diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga harus dibimbing kepada pihak Komnas HAM karena tindakan pembulian itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Tindakan pemerintah terhadap korban pelaku bullying ini adalah korban, bukan dialah pelaku sesungguhnya. Jadi untuk pemerintah saya rasa sebaiknya harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru BK atau guru-guru yang memberikan pendampingan supaya guru juga bisa mendapatkan ilmu psikiater, psikologi secara mendalam supaya korban pembulian ini supaya bisa teratasi dengan baik karena pembulian ini
sudah turun-temurun dari dahulu. Kalau dulu memang tidak terekspos, sekarang dengan adanya media, jadi mudah terekspos. Seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah itu harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru BK, kalau di SD itu guru kelas sebagai guru BK, sekaligus itu harus diberikan pelatihan psikologi, psikiater, seperti itu. Tindakan pemerintah yang harus dilakukan kepada korban pembuli, menurut saya itu wajib ditegaskan karena zaman sekarang kasus pembulian ini sudah banyak terjadi di mana-mana dan pemerintah sepertinya tidak ambil pusing pada masalah itu. Nah, saya harap pemerintah dapat melakukan konseling, memberikan konseling kepada korban pembuli agar mental bagi korban yang terkena bullying tidak down. Pemerintah untuk korban bullying, misalnya dengan konseling, bimbingan konseling tersebut untuk anak bullying, terus dijelaskan bagaimana agar mental anak yang terkena bullying ini tidak jatuh, itu dia berani untuk ngomong terhadap bullying tersebut. Pemerintah terhadap pembulian, pemerintah mungkin dapat berkomunikasi atau dapat bekerja sama dengan guru-guru karena pembulian juga banyak terjadi di sekolah-sekolah. Sehingga guru-guru akan lebih responsif terhadap pelaku ataupun korban bully, di mana guru-guru dapat menindaklanjuti secara cepat dan juga dapat merangkul korban bully tersebut dan akan dibawa atau dikonsultasikan kepada psikologis. Dan juga pemerintah dapat mengangkat topik ini sehingga masyarakat akan lebih aware akan terhadap korban bully maupun dampaknya maupun semuanya tentang pembulian. Iya, pernah. Tapi makanya saya bilang tadi, yang pembuliing ini adalah korban. Dan yang dibully juga korban. Jadi tergantung, makanya dari nilai agama, kalau sudah didasarkan dari orang tuanya, dari bahasa ibu, dari keluarga yang baik, keluarga yang memberi nilai agama, meskipun dia pelaku pembulian, korban pembulian, hal itu tidak jadi masalah. Malahan, contohnya saya juga pernah dibully, saya tidak beranggapan bahwa dia itu mengolok-olok saya karena dia tidak suka sama saya. Saya beranggapan, dari dulu saya sudah beranggapan dari SD, SMP itu, bahwa dia tuh tertarik dengan kita. Bukan dia tidak tertarik dengan kita, si pelaku itu, bullying itu, dia suka, senang dengan kita. Jadi hal itu juga boleh ditanamkan kepada korban, bahwa kalau orang yang suka mengolok-olok kita gitu berarti senang dengan kita, berarti kita itu ada kelebihan. Jadi siapapun korban pembulian, beranggaplah bahwa dia senang sama kita, bukan dia tidak senang dengan kita. Kecuali pembulian itu ada kekerasan, itu yang tidak boleh. Kalau ada kekerasan itu boleh dilaporkan ke polisi, karena kalau dipukul di kepala, di anggota tubuh, apalagi menggunakan senjata tajam, itu pembuliannya udah melebihi batas. Kalau hanya candaan, gurauan, olok-olokan, itu tidak jadi masalah. Berarti si pembuli itu senang dengan kita. Beranggapanlah bahwa si pembuli itu suka ngolok kita, candain kita, berarti dia senang dengan kita. Seperti itu. Bullying ini sendiri sih tidak pernah terjadi kepada saya sih, alhamdulillah. Dan saya juga tidak pernah melihat kasus bullying di sekitar saya. Saya berharap sih orang-orang terdekat saya ataupun saya sendiri tidak merasakan bullying itu dan tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Saya rasa saya pernah menjadi korban pembulian secara tidak langsung, di mana pelakunya mempermalukan saya secara tidak langsung atau mengejek fisik saya atau ya seperti itu di depan umum, sehingga itu bagi saya merupakan bully psikologis, mempermalukan saya. Namun tetap saja pelaku tidak menyadarinya. Sekolah SMA itu karena saya
dikatai karena fisik saya yang banyak jerawat dan segala macam. Dan kemudian saya dijauhi oleh teman-teman yang menurut saya itu cukup dekat dengan saya. Dan itu tidak membuat saya, awalnya memang cukup susah bagi saya untuk menjalani hari-hari karena kita bertemu setiap hari dan main bersama mereka. Tapi gara-gara masalah ini kita dapat belajar bahwa tindakan bullying itu tidak baik untuk kesehatan seseorang, kesehatan mental seseorang. Oke, baiklah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari beberapa opini publik bahwasannya tanggapan orang tentang kasus pembulian di Indonesia yaitu berbeda-beda. Karena pembulian di Indonesia marak terjadi khususnya di sekolah-sekolah dan sering terjadi pada usia remaja. Dan kasus pembulian ini seharusnya ditindaklanjuti secara khusus karena dampak dari pembulian ini terhadap anak-anak sangatlah berbahaya karena bisa merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, butuhnya kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan lingkungan anak-anak tersebut. Penyebab pelaku mau melakukan pembulian yaitu pada dasarnya dari lingkungan tempat tinggal mereka sendiri dan kurang kasih sayang orang tua, serta pengaruh teman sebaya yang dapat menyebabkan kenakalan remaja serta penyimpangan perilaku ketika anak salah pergaulan. Hukuman yang layak terhadap pelaku yaitu dimulai dari pendekatan dengan anak sehingga kita dapat mengetahui apa sebab dan akibat pelaku melakukan pembulian. Dari situ baru kita bisa mengambil tindakan hal apa yang layak atau hukuman apa yang layak terhadap pelaku dan apa seharusnya tindakan pemerintah lakukan terhadap korban. Nah, di sini pemerintah dapat melakukan tindakan seperti membawa korban ke psikiater atau psikologis, melakukan tindakan konseling, dan di sini tidak hanya korban yang harus mendapatkan pendekatan konseling, tetapi pelaku juga harus mendapatkan tindakan konseling agar keduanya mendapatkan memulihkan kesehatan mental anak, yang dimana mental anak sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan tumbuh anak. Dan pengalaman opini-opini publik tentang bullying berbeda-beda. Oleh karena itu, saya harapkan dengan adanya video ini, para penonton yang menonton video ini agar lebih memberikan pembelajaran tentang bullying terhadap anak-anak kita, agar mereka tidak melakukan tindakan bullying ataupun menjadi korban bullying itu tersebut.